kita temui satu-satu tokohnya. Yang tadi baru dasarnya. Zeno, gagasan utamanya kita ulang lagi itu. Satu, yang sudah dijelasin nggak usah tak ulang. Alam ini tertib, ya, ada sunatullah. Yang kedua, kalau ada kekacauan, ini yang belum dijelaskan tadi. Kalau ada kejahatan, itu sebenarnya dalam rangka kebaikan yang lebih sempurna. Ada gempa, ada badai, itu pasti ada penyesuaian-penyesuaian yang nanti lebih baik dari sebelumnya. Karena logosnya Tuhan sedang jalan. Adanya korupsi, adanya kerusuhan, adanya itu biasanya nanti melahirkan dampak kebaikan-kebaikan yang lebih sempurna. Kalau nggak ada yang korupsi, mungkin nggak ada KPK. Kalau nggak ada KPK, nanti nggak ada ini, nggak ada itu. Terus ada kebaikan-kebaikan yang lebih sempurna. Itu katanya Zeno. Ada penyakit baru, ilmu pengetahuan juga tambah tentang penyakit baru. Ada proyek baru, dokter juga seneng, ya kan? Kemudian ahli kesehatan seneng, pemerintah juga seneng. Ada lahan nih, bisa jadi proyek menteri kesehatan nih, bisa ada kebaikan-kebaikan baru. Orang kenal penyakit AIDS, dulu bingung apa penyakit AIDS ini. Sekarang ketemu lagi, penelitian-penelitian baru, ilmu baru, wawasan baru. Semakin sempurna hidup kita, semakin baik. Jadi ketika kejahatan terjadi, itu ke arah kebaikan yang lebih sempurna pada akhirnya. Ya meskipun jangan Pak saya mau jahat aja Pak biar lebih bagus lagi. Enggak. Ketika dia benar-benar terjadi, berarti memang dirancang oleh sutradaranya. Kayak film itu loh. Kan tidak mungkin film dari awal sampai akhir nggak ada masalah. Bangun pagi tidur lihat TV, bangun lagi tidur. Nah, tidak ada yang lebih baik. Tapi kalau ada konflik-konflik, ada kasus-kasus, orang akan semakin baik, semakin baik. Kayak kamu kan sering mengalami kasus, tapi begitu kamu ngalami, besoknya kamu semakin berkualitas hidupmu. Manfaatnya banyak, ya kan? Jadi, enggak, kalau ada chaos, ada kejahatan, itu nanti ujungnya pasti kesempurnaan yang lebih. Terus, yang ketiga, ya kalau ini fatalisme tadi, segala sesuatu terjadi sudah ada garisnya. Yang keempat, manusia itu bebas. Cuma bebas bukan berarti manusia nggak ditakdirkan. Hanya saja satu-satunya makhluk yang bisa nawar itu manusia. Nawar takdirnya. Ada yang menerima takdirnya, ada yang memberontak takdirnya, katanya sih. Saya tidak terima Pak, masa sama Allah ditakdirkan jadi orang Indonesia. Itu berontak takdirnya. Sama Allah dilahirkan jadi orang kecil. Saya kan kecil beneran. Nah, dua, memberontak sama menerima. Tidak masalah. Memberontak pun nanti kan tinggal dilihat setelah memberontak ngapain. Tidak mesti jelek. Terus seseorang dapat mencapai kebahagiaan dengan menerima bahwa apapun yang terjadi ya, bukan yang belum terjadi, adalah yang terbaik. Karena kalau yang belum terjadi kamu sebut yang terbaik, nanti kamu nggak ngapa-ngapain. Tapi yang sudah terjadi, jadi pasti yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Ya sudah terjadi, nggak bisa diulang. Kalau kamu menganggap yang terjadi belum yang terbaik, mesti kamu terus kecewa. Kemudian mungkin takut, kemudian mungkin gelisah. Itu hasilnya chaos lagi. Terimalah segala yang terjadi sebagai yang terbaik. Itu Zeno. Terus ada lagi itu tadi Seneca. Ada beberapa konsep dari Seneca. Yang pertama, bukan hidup kita yang terlalu pendek, tapi kita aja yang menyia-nyiakan waktu. Nah, itu kritiknya Seneca. Kamu kan sering sambat gara-gara waktu. Waktu jangan dijadikan alasan. Itu potongan-potongan dari
Gagasannya Seneca. Terus waktumu itu pasti cukup untuk melakukan hal-hal luar biasa, hal-hal paling luar biasa. Jangan khawatir, jangan merasa bahwa ya belum waktunya Pak, saya masih muda. Enggak. Allah sudah menyediakan fasilitas ruang dan waktu yang cukup untuk kamu bisa melakukan hal luar biasa dalam hidupmu. Kecuali kamunya sendiri gak mau berusaha. Ingin apa aja ada, kalau kamu mau. Oke. Coba kamu tanya, what do we pay for what we crave? Apa sih yang sudah kita korbankan, apa yang sudah kita bayarkan atas apa yang kita inginkan? Masalahnya kamu males, kamu pelit, kehilangan tenaga aja gak mau. Kehilangan ketenangan sebentar untuk hasil yang lebih besar aja gak mau. Mana bisa kamu melakukan greatest thing, hal yang luar biasa. Itu Seneca. Waktumu cukup, ruangmu cukup, modalmu cukup. Tinggal kamu mau apa enggak, mau berkorban apa enggak untuk melakukan hal luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu katanya Seneca. Oke. Katanya Seneca lagi, no one find out what he can do except by trying. Orang tidak akan mendapatkan hasil dari apa yang dilakukannya kecuali berusaha. Kalau nggak ada usaha, ya nggak akan ada hasil, nggak akan lahir hal yang luar biasa. Dan untuk usaha harus ada prepare and practice. Siapkan diri dan latihan. Praktekkan. Menyiapkan diri itu cari ilmunya, belajar tekniknya, susun rancangannya, terus praktekkan. Prepare and practice. Terus keep your goal, itu yang ada gambarnya itu, in view. Konsisten dengan targetmu. Syukur-syukur nanti kamu tulis di kamarmu, semester ini targetnya apa, atau minggu ini targetnya apa, dan fokus ke situ. Yang lain cemilan, makanan utamanya itu. Tetapkan targetmu, ukur kekuatanmu, dengan rumusnya Seneca untuk jadi orang sukses. Joy and konsistensi, nikmati prosesnya. Jangan merasa sengsara kalau mengorbankan sesuatu. Jangan merasa berat kalau capek. Jangan merasa, nikmati aja prosesnya, menyenangkan kok. Itu yang selanjutnya. Consider life as a whole. Kayak tadi, hidup ini kita mesin besar. Outer service itu melahirkan inner growth. Kita memperhatikan yang lain, melayani orang lain dalam rangka mesinnya ini biar bagus. Akhirnya apa? Diri kita juga berkembang. Jangan dikira kayak tadi mengorbankan untuk orang lain terus kitanya sendiri terbengkalai. Enggak. Kalau kamu memperhatikan yang lain, justru dirimu yang berkembang. Misalnya saya ngaji. Ini kan memperhatikan kalian. Harus siap-siap baca-baca, bikin-bikin PowerPoint. Tapi jangan dikira kalian yang untung besar. Saya yang untung besar. Aku dapat banyak. Paling kamu ngertinya dikit-dikit. Yang ngerti banyak aku. Kalau kamu bantu orang lain, jangan dikira yang untung orang yang kamu bantu. Ada inner growth di situ. Ada yang tumbuh dalam dirimu, yang bermanfaat dan penting. Jadi ini sifatnya circle, muter. Outer service itu punya korelasi dengan inner growth. Melayani keluar itu punya korelasi dengan pertumbuhan di dalam. Semakin kamu mengabdikan hidupmu untuk yang lain, semakin dirimu berkembang. Maka joy and consistency, nikmati terus. Oke. Sama kayak itu lingkaran kedua, learn itu sekaligus teach, teach sekaligus learn.
Orang yang ngajar itu sekaligus belajar, orang yang belajar itu hakikatnya dia sekaligus mengajar. Siapa yang diajari? Dirinya sendiri. Kalau kamu belajar itu kan kayak orang ngajar. Ngajari siapa? Dirimu sendiri. Kalau kamu ngajar, sebenarnya juga kayak orang belajar. Saya ngajari, sebenarnya juga saya belajar. Nah, itu teorinya Seneca. Oke, dan kalau pengen lebih sempurna, associate with those who make you better. Jangan ragu-ragu untuk kerjasama, asosiasi, nyari kolega yang bisa membuatmu lebih baik. Itu Seneca. Terus ada lagi Epictetus. Epictetus itu dia yang bilang bahwa filsafat itu harus benar dan praktis. Jangan cuma benar saja. Benar saja lahirnya perpustakaan dan buku. Tapi harus praktis biar bisa jalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dalam hidup kita harus fokus pada what is in your power. Kamu bisa apa, punya kekuatan apa, bisa mengontrol apa, baru lahirkan keinginan dari situ. Itu sudah kita jelaskan tadi teorinya. Jadi keinginan itu sesuai yang dalam kontrol, baik internal maupun eksternal. Terus kayak tadi ya, pikiran itu sifatnya bisa bebas karena dia tidak real, tidak nyata. Maka arahkan pikiranmu ke arah kenyataan. Itu ada perspektif melahirkan habit. Pikiran akan melahirkan kebiasaan. Maka pikirlah yang baik-baik akan lahir kebiasaan yang baik. Meskipun pikiran itu bebas, ya jangan menyia-nyiakan pikiranmu untuk yang tidak penting. Karena dari pikiranlah lahir kebiasaan hidup kita. Kalau terbiasa berpikir jelek-jelek, ya lahir kebiasaan yang jelek. Sehingga Epictetus punya semboyan, kematian itu tidak bisa dihindari, maka hiduplah dengan terhormat. Bukan hidup bahagia atau mati syahid, tapi hiduplah dengan terhormat. Karena apa? Karena kematian itu pasti. Karena kita pasti mati, tidak hidup terus. Maka hiduplah yang nyaman, yang harmonis, yang terhormat. Itu Epictetus. Kalau Marcus Aurelius, ya beberapa potongan dari tulisannya. Kamu nggak harus capek-capek naik gunung untuk memahami alam semesta. Kapanpun kamu bisa kembali ke dalam dirimu sendiri. Man arofa nafsahu, arofa robbahu. Oke. Perubahan itu niscaya pasti. Tidak mungkin dunia ini nggak berubah. Pasti berubah. Pingin terkenal, ya ndak apa-apa sih kamu pingin terkenal. Cuma ingatlah betapa lingkunganmu itu tidak besar, cuma kecil, dan betapa cepatnya orang itu melupakan sesuatu. Jadi kalau kamu mengejar keterkenalan, akhirnya kamu akan kecewa. Karena kenapa lingkunganmu kecil? Sak terkenal-terkenalmu, ya yang kenal hanya orang sejangkau lingkunganmu. Sak terkenalnya artis Indonesia, ya terkenalnya ya ning Indonesia. Luar negeri beberapa yang kenal. Donald Trump, ya terkenal di lingkungan yang pernah tersentuh oleh Donald Trump. Orang Irian Jaya pedalaman tidak ngerti apa itu Donald Trump, jajan apa itu. Misalnya Donald Trump tersesat di pedalaman Afrika gitu ya, orang Afrika tidak ngerti bahwa dia orang penting, ya dianggap orang biasa kan gitu aja. Jadi kalau kamu mengandalkan keterkenalan, siap-siaplah kecewa.
Sudah siap-siap ini. Orang kota, mahasiswa Jogja pulang kampung. Tidak ada yang kenal. Tidak ada yang menghargai sama sekali. Gimana orang-orang ini? Ya karena andalanmu fame, bikin kecewa. Bahkan yang kenal dirimu pun di titik tertentu bahkan lebih sering lupanya daripada ingatnya. Mereka punya hidup sendiri-sendiri. Emangnya terus yang mengidolakanmu 24 jam mikir dirimu? Ndak. Katanya siapa? Kamu ketemu saya nek pas ono aku Pak salaman cium tangan. Habis itu mikir urusanmu sendiri. Emangnya mikir aku terus kan ndak? Ketemu artis, pas ketemu artis itu kamu wow salaman. Pulang mikir urusanmu lagi. Emangnya artisnya mbok pikir terus. Itulah fame. Jangan ketipu oleh fame. Apalagi cuma jempol di Facebook. Ya. Wah, yang like banyak sekali, terkenal berarti aku. Kamu bisa ketipu kalau kayak gitu. Mau ada yang like-nya itu otomatis. Pokoknya temen posting like itu aja. Kadang gak ngerti isinya. Kadang bapaknya sedang sakit minta doanya dijempoli. Terus perbarui semangatmu. Semakin kuat niat, semakin kuat halangan. Biasanya begitu. Itu teorinya Marcus Aurelius. Hati-hati dengan kebiasaan mentalmu. Coretlah yang emosi, gunakan reason. Be flexible, fleksibel lah, beradaptasi. Karena situasi lingkungan itu berubah-ubah terus. Boleh kamu nyari role model. Kalau ada orang yang bijaksana, kira-kira kalau kamu mengidolakan Nabi Muhammad, boleh. Kira-kira kalau ada kasus gini Nabi Muhammad kayak gimana ya responnya? Dia senyum apa ngamuk, apa ngepruk-ngepruk, apa? Nah itu role model. Boleh idolamu. Pak ya itu kalau ada kasus gini gimana ya? Boleh. Itu shortcut untuk lebih mudah ketemu solusi. Terus ya, kamu menemukan hidup yang bahagia dalam kemampuanmu membatasi keinginan, membatasi cita-cita, membatasi hasrat. Nyari dikit-dikit aja. Ketika nyarimu banyak, biasanya kamu akan kecewa. Semakin macam-macam dan banyak keinginanmu, semakin jauh kamu dari kebahagiaan.